Sore dok, saya baru medical check up, terus ada hasil yang bikin kaget dok. Gula darah saya 250, lalu HbA1c juga tinggi sampai 7,5%. Itu apakah saya positif diabetes dok? Padahal 1 tahun lalu check up masih normal semua. Saya juga nggak ngerasa ada gejala yang gimana-gimana dok. Keluarga saya juga nggak ada yang keturunan diabetes. Jadi bingung saya dok, kok bisa kena? Baik Pak, coba saya periksa fisiknya dulu ya. A few moments later. Gimana dok? Apa benar saya kena diabetes? Kalau dari pemeriksaan fisik memang masih cukup baik. Tahun lalu juga gula darah di lab masih normal. Tapi kalau kita lihat lab yang sekarang, apalagi HbA1c-nya ini di atas 6,5 ya, berarti memang Bapak belum lama ini kena diabetes. Waduh, gawat ini. Masih bisa sembuh nggak ya dok? Kok bisa ya saya kena? Padahal saya kan nggak gemuk. Sesekali juga masih olahraga. Makan manis juga jarang. Sayangnya kalau memang sudah diabetes, nggak ada istilah sembuh Pak, tapi harus dikontrol gula darahnya secara rutin. Nah, untuk penyebabnya, apakah setahun terakhir ini Bapak pernah sakit agak berat sampai dirawat? Kalau sakit paling pas COVID 2 bulan lalu aja dok, yang saya rasa lemes banget. Terus badan ngedrop abis, tapi nggak sampai dirawat sih. Oh gitu Pak, ya kalau memang selama ini Bapak pola hidupnya bagus, terus nggak ada keturunan diabetes, ya masih sangat mungkin ya infeksi COVID sebelumnya itu yang mencetuskan Bapak kena diabetes. Hah? COVID bisa bikin diabetes dok? Kok bisa? Iya, sejak 3 tahun pandemi ini sudah banyak penelitian yang menemukan bahwa virus COVID memang bisa menyerang pankreas karena ada reseptor ACE2 di sel pankreas tempat si virus nempel. Dari laporan otopsi juga pasien yang meninggal akibat COVID ditemukan tuh ada kerusakan berat pada sel-sel pankreasnya. Waduh, berarti orang-orang di rumah saya bisa jadi kena diabetes semua ya dok? Soalnya pas COVID gelombang 2 kemarin, sekeluarga kena, bahkan sampai asisten rumah tangga pun ikutan kena. Beberapa sampai perlu rawat inap pula. Nggak semuanya sih Pak, dari sebuah penelitian skala besar, resiko kena diabetes pasca COVID memang meningkat, hampir sekitar 2 kali lipat lah dibandingkan mereka yang tidak kena COVID. Dan paling banyak kejadian kena diabetesnya itu pada kurun waktu 3 bulan setelah terinfeksi COVID-19. Kalau gelombang kedua itu kan pas varian COVID Delta ya, berarti udah setahun lebih. Nah nanti lihat aja kalau hasil medical check up-nya normal-normal aja, gulanya mudah-mudahan aman. Tapi memang tetap harus hati-hati, karena COVID kan bisa kena berkali-kali. Duh, masih nggak percaya saya bisa diabetes gara-gara COVID. Apa memang nggak bisa dicegah dok, supaya jangan sampai diabetes abis kena COVID? Ya, cara mencegahnya paling benar jangan sampai kena COVID. Dan makin harus hati-hati kena diabetes. Kalau pada saat kena COVID, gejalanya sampai berat, apalagi sampai dirawat. Itu resikonya makin besar. Makanya tetap penting kita untuk tetap vaksinasi dan tetap protokol kesehatan. Karena bisa mencegah terinfeksi COVID dan mencegah untuk terkena COVID yang gejalanya berat, Pak. Wah, ini banyak orang yang belum tahu loh dok, COVID bisa bikin diabetes. Mana sekarang PPKM udah dicabut pula. Kalau makin banyak yang kena COVID, nanti pasien diabetes dokter otomatis makin banyak nih. Aduh, amit-amit Pak, nanganin pasien diabetes yang ada sekarang aja udah banyak banget kelimpungan saya. Jangan sampai makin banyak. Nah, kalau terkait PPKM ya mau nggak mau balik ke kita sendiri ya yang harus mawas diri. Kalau kita punya resiko kayak gemuk, merokok, atau punya komorbid seperti kolesterol tinggi, hipertensi, ya harus lebih jaga diri, jangan sampai kena COVID karena pasti lebih resiko kena diabetes. Plus ya kita harus mikirin orang-orang yang kita kontak erat atau orang rumah yang juga punya komorbid. Karena kalau ngomongin orang lain di luar sana, udah pasti banyak yang nggak peduli protokol kesehatan lagi Pak, apalagi ini PPKM dicabut. Bener juga ya dok, berarti keluarga saya yang barengan kena COVID kemarin mesti pada cek lab semua ini. Amit-amit dah ada yang diabetes juga, tapi ya supaya bisa ditangani lebih awal. Duh, mana lagi seret keuangan habis libur tahun baru. Kalau periksa labnya berjamaah, apa bisa dapat diskon dok? Bisa Pak, kalau subscriber channel RS Cepat Waras tembus 10.000, nanti Bapak saya kasih diskon khusus Natal. Natal udah lewat ya. Diskon Imlek deh, diskon Imlek. Wow, beneran dok? Makasih banyak ya dok. Ayo kamu semua, jangan cuma diam aja. Pencet itu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Sebarin juga video ini ke grup WA keluarga biar Akong, Ama, Papa, Mama, Koko, Cece, Meme, Titi, Asu, Acet, Apa, Aq, A, I, Q, Me, Kuku, Kucong semua bisa aware. Ajak mereka rame-rame subscribe juga biar kita semua makin waras. Kamsya ya semuanya. Moga-moga Feng An waras-waras semua. Hayya.